Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Violenza dengan NIM 413211100063. Hari ini ingin mempresentasikan tentang jurnal dengan judul Korosi Baja Karbon di Atmosfer, Sistem Air Pendingin dan juga di Sistem Air Panas. Pertama, ada pendahuluan. Korosi merupakan kerusakan material akibat reaksi antara logam atau logam paduan dengan lingkungan, atau korosi adalah suatu proses elektrokimia yang melibatkan adanya transfer elektron dari anoda menuju katoda. Akibat korosi, logam dapat menyebabkan penurunan kekuatan, perubahan warna, mudah terjadi keretakan, dan juga dapat menyebabkan polusi bagi lingkungan. Korosi logam merupakan masalah utama di bidang konstruksi mesin yang berbahan baku logam. Hal ini disebabkan karena bertambah aktivitas industri sehingga menghasilkan gas buang yang menyebabkan lingkungan menjadi korosif. Untuk mengamati gejala korosi logam di industri, dapat dibuatkan suatu sistem pengujian korosi. Setiap industri mempunyai sistem air panas dan air pendingin yang merupakan unit pendukung yang vital. Untuk melihat laju korosi logam pada inlet dan outlet boiler dan cooling tower atau kondensor diperlukan percobaan. Lalu ada metode penelitian. Tahapan pelaksanaan penelitian ini yaitu meliputi pertama, menyiapkan bahan dan alat pendukung, alat simulasi untuk proses logam, persiapan permukaan logam baik secara mekanik maupun kimiawi, biasanya dengan menggunakan larutan basa NaOH 10%. Pembuatan alat pendukung, tempat meletakkan material yang akan dikorosikan atau kupon di lingkungan atmosfer. Alat pendukung berupa pipa dari fiberglass yang dialiri air untuk proses korosi logam di lingkungan air pendingin dan juga di air panas. Lalu yang kedua, ada tahap proses korosi material logam disesuaikan dengan lokasi dan periode waktu proses korosi. Waktu proses korosi meliputi 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan di lingkungan atmosfer, di sekitar laboratorium 1, 3, 5, 7 hari, 10 hari, dan juga 13 hari untuk proses korosi logam di sistem air pendingin. Dan untuk di sistem air panas dari 1 jam hingga 7 jam. Yang ketiga, ada tahap pengambilan data meliputi data visual melalui pengamatan terhadap perubahan logam dalam periode waktu tertentu, dan data kuantitatif yang berupa berat material logam. Yang keempat, ada analisis data, yaitu pengolahan data visual dan data kuantitatif yang berupa perhitungan laju korosi material logam. Lalu selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang utama, ada korosi logam pada lingkungan di atmosfer. Pada gambar pertama menampilkan bahwa kehilangan berat semakin naik sebanding dengan lamanya waktu proses korosi. Hal ini disebabkan proses korosi berlangsung terus dengan bertambahnya waktu dan reaksi korosi berlangsung spontan, sehingga kehilangan berat material logam akan semakin bertambah. Dapat dilihat pada gambar pertama grafik kehilangan berat terhadap waktu proses korosi di atmosfer. Lalu penentuan laju korosi dihitung berdasarkan berat yang ditimbulkan akibat proses korosi dengan persamaan laju korosi dalam satuan MPY. Pengaruh waktu proses korosi terhadap laju korosi ditunjukkan pada gambar 2. Proses korosi dimulai dari pelarutan anodik besi. Dapat dilihat di reaksi pertama. Reaksi ini terjadi di antara muka logam besi atau di bawah lapisan magnetit. Ion ferro dijenuhkan dalam pori-pori magnetit bereaksi dengan oksigen di luar permukaan magnetit membentuk magnetit dengan reaksi 3Fe2+ ditambah dengan 6OH minus ditambah setengah O2 akan menghasilkan Fe3O4 ditambah dengan 3H2O. Yang dapat dilihat di persamaan kedua,
Reaksi reduksi katodik adalah reduksi ion Fer dalam FeOOH yaitu karat menjadi ion fero dalam bentuk magnetit Fe3O4 di antara di antara dua atom. Pada persamaan ketiga, 8 FeOOH ditambah dengan Fe2+ tambah 2E elektron akan menghasilkan 3 Fe3O4 tambah 4 H2O. Oksigen atmosfer bermigrasi melalui batas butir yang terbuka di lapisan luar FeOOH yang kemudian dioksidasi kembali menjadi magnetit dan akan menjadi karat. Pada persamaan keempat, 3 Fe3O4 ditambah dengan 0,75 O2 ditambah 4,5 H2O akan menghasilkan 9 FeOOH. Hasil pengkorosian material baja karbon di lingkungan atmosfer adalah produk korosi berupa bintik-bintik berwarna coklat yang ditunjukkan pada gambar 3. Pada gambar 4 ditampilkan foto mikro permukaan logam pada kondisi awal, yaitu ada di foto paling kiri dengan permukaan yang bersih dan rata serta ukuran oksida 8 mikrometer dan 17 mikrometer. Permukaan logam berwarna coklat tua ada di foto yang di tengah. Hasil pengkorosian selama 4 minggu dengan produk korosi dari Fe2O3 dan H2O atau FeOOH yang dihasilkan dari proses korosi di lingkungan udara lembab. Proses korosi menjalar pada goresan kertas abrasif pada saat pembersihan permukaan logam secara mekanik dengan lebar lubang bervariasi mulai dari yang kecil 39, 50, 124 dan ada yang lebih besar. Yang selanjutnya ada korosi logam di sistem air pendingin. Proses korosi dalam sistem air pendingin dilakukan dengan simulasi peralatan sederhana berupa pipa fiberglass yang dialiri air dingin. Logam baja karbon yang digunakan untuk simulasi dengan berat tertentu ditempatkan dalam pipa aliran air pendingin selama kurun waktu tertentu dari kondisi logam. Hasil korosi logam baja karbon dalam berbagai waktu dapat ditunjukkan pada gambar 5. Dapat dilihat grafiknya pada gambar 5. Waktu proses korosi yaitu sampai hingga 15 hari. Air pendingin mengandung oksigen terlarut menyebabkan molekul oksigen dan air tertarik ke permukaan logam. Akibat adanya elektron yang dilepaskan oleh atom besi semakin meningkat sehingga molekul air dan oksigen mengalami reduksi dan daerah ini menjadi bersifat katodik menghasilkan ion hidroksil OH-, adanya ion Fe2+ dan ion OH- serta oksigen di permukaan logam yang semakin meningkat. Maka kedua ion tersebut bereaksi membentuk FeOH2 yang akhirnya berubah menjadi FeOH3 atau FeOOH yang berwarna coklat menempel di permukaan logam yang akhirnya membentuk kerak. Kerak berwarna coklat di permukaan logam dapat kita lihat pada gambar 6. Dari gambar 7 ditunjukkan bahwa laju korosi baja karbon dalam sistem air pendingin mengalami kenaikan dengan bertambahnya waktu proses korosi sampai hari ke-10. Dan hari ke-10 sampai hari ke-13 laju reaksinya stabil atau tidak menunjukkan kenaikan yang berarti. Ini menunjukkan bahwa setelah hari ke-10 reaksi korosi berlangsung stabil akibat laju alir air stabil dan kandungan oksigen di dalam air sudah stabil dan tidak mengalami perubahan laju. Laju korosi mencapai 3,52 MPa dan itu pH lingkungan naik menjadi basa, yaitu dari pH 6,5 menjadi 9. Lingkungan air yang basa menyebabkan laju korosi menjadi stabil akibat terbentuk lapisan pasif. Pada gambar 8 menunjukkan bahwa permukaan logam baja karbon pada kondisi awal 10 hari
pada yang B dan 13 hari yang C mengalami perubahan. Pada kondisi awal permukaan logam tampak bersih, sedangkan proses pengkorosian selama 10 hari menunjukkan adanya lubang-lubang akibat produk korosi, yaitu dengan 69 mikrometer dan 201 mikrometer yang belum merata. Dan proses pengkorosian selama 13 hari menunjukkan lubang-lubang yang lebih besar daripada 10 hari dan merata di permukaan logam. Hal tersebut membuktikan bahwa semakin lama proses korosi menghasilkan serangan dan produk korosi semakin banyak. Lalu yang terakhir ada korosi logam dalam air panas. Proses korosi dalam sistem air panas dilakukan dengan membuat simulasi peralatan sederhana berupa pipa fiberglass yang dialiri air panas dalam sistem sirkulasi atau air panas dengan diberi stirrer dan laju perputaran tertentu. Logam baja karbon untuk simulasi sudah diketahui beratnya ditempatkan dalam pipa aliran panas dan dalam waktu tertentu diamati kondisi logam. Setelah cukup waktu, logam yang dikorosikan diambil, dibersihkan produk korosinya, dikeringkan dan ditimbang berat akhirnya. Dari jumlah kilangan berat dapat dihitung besarnya laju korosi. Pada gambar 11 ditunjukkan bahwa semakin lama waktu pengkorosian menghasilkan kilangan berat semakin tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa waktu proses korosi mempengaruhi kilangan berat, dan semakin lama waktu proses korosi dalam air panas 75 derajat Celcius panasnya menyebabkan waktu reaksi korosi semakin lama, sehingga berat yang logam hilang meningkat sampai mencapai 29,17 mg per desimeter kuadrat untuk waktu pengkorosian selama 7 jam. Dapat dilihat pada gambar 11 grafik kehilangan berat terhadap waktu. Berdasarkan laju korosi ditunjukkan bahwa semakin lama waktu pengkorosian menghasilkan laju korosi baja karbon yang semakin meningkat. Hal ini disebabkan meningkatkan waktu reaksi yang menyebabkan reaksi korosi dalam air panas yang disertai pengadukan juga meningkat, sehingga laju korosi masih terus meningkat sampai mencapai 137,12 MPy. Waktu proses korosi semakin lama menampilkan permukaan dengan lubang-lubang yang semakin meningkat. Dapat dilihat dengan ukuran bervariasi yang ada di gambar 13 dengan ukuran 19 mikrometer dan 182 mikrometer pada gambar A dan C. Lalu pada gambar 13B 28 mikrometer, 44 mikrometer dan 144 mikrometer pada gambar 13C, dan produk korosi yang berwarna coklat semakin merata menutupi permukaan logam. Kesimpulannya, berdasarkan hasil percobaan dan pembahasan, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses korosi baja karbon di atmosfer berlangsung lambat, dengan laju korosi mencapai 0,39 MPy yang mengidentifikasikan kondisi lingkungan masih sangat baik. Proses korosi baja karbon di lingkungan air dingin lebih lambat dibandingkan dalam air panas, yaitu mencapai 3,52 MPy dan di dalam air panas 137,12 MPy. Kondisi permukaan logam pada kondisi awal adalah bersih dan setelah proses korosi menjadi warna coklat yang menunjukkan adanya produk korosi sebagai senyawa Fe2O3 dan H2O. Untuk kondisi atmosfer yang lembab atau FeOH untuk kondisi dalam air baik dingin maupun panas. Pengendalian dengan coating dan proteksi katodik anoda korban dapat menurunkan potensial baja sampai di bawah kriteria proteksi hingga kurang dari 580 meter V per CSE. Untuk coating mencapai 896 MV per CSE. Protek katodik anoda korban miligram dapat mencapai 1696 MV per CSE, sedangkan potensial baja telanjang dapat mencapai minus 762 MV per CSE. Sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.